Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Badas, bincang dengan kualitas. Oke teman-teman, mungkin kemarin teman-teman yang nonton Badas segmen pertama, mungkin kalian notice nih, ada yang baru. Ya, bener banget. Aku jadi udah bikin banner, banner Badas. Jadi makin keren gitu, makin badas. Nah, kalian tahu nggak sih siapa yang ngedesain banner ini? Nah, jadi yang ngedesain banner ini itu Kak Thomas. Nah, Kak Thomas ini merupakan juara 1 FL2SN tingkat kabupaten di bidang poster kan? Iya, desain poster. Dan juga juara 2 FL2SN tingkat provinsi di bidang poster. Gila, keren banget. Nah, dan juga Kak Thomas sekarang tuh lagi menjabat kan? Iya. Menjabat jadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Toboli. Gila, keren banget. Nah, Kak Thomas tuh bikin karya gitu. Iya. Ya, bikin karya, kayak bikin poster. Nah, selama bikin karya itu pernah nggak sih kayak dibully gitu? Atau dicemooh karena jelek mungkin? Ya, setiap orang mulai sesuatu itu kan pasti dari yang jelek dulu nih, nggak langsung bagus ya. Pastinya adalah orang-orang yang bilang kalau awal karya itu jelek lah, nggak inilah, nggak bagus lah. Iya. Ada. Pasti ada ya? Iya. Ya, maka dari itu mungkin orang-orang tuh menilai itu bukan dari proses teman-teman. Iya kan? Iya. Mereka lebih menilai dari hasil. Itu benar-benar mungkin bagi Kak Thomas yang mungkin baru mulai kan? Iya. Baru mulai dari kapan tuh Kak? Sekitar setahun lebih kemarin. Berarti masih kelas 1 SMA? Iya, waktu udah semester 1 lewat. Jadi Kak Thomas tuh baru mulai tapi udah dicemooh. Kalau mungkin Kak Thomas tuh nggak punya motivasi gitu, nggak punya apa yang ingin dicapai, mungkin Kak Thomas sudah berhenti. Nah, ngomong-ngomong tentang motivasi teman-teman, Kak Thomas tuh apa sih yang bikin Kak Thomas tuh termotivasi atau terinspirasi untuk ikut FL2SN poster gitu? Betul, ini lucu sebenarnya. Saya sendiri gak ada motivasi loh buat ikut FLS2N itu. Awal-awalnya itu saya dipaksa ikut nih dari senior kelas saya yang dulunya ikut FL juga. Saya dipaksa ikut tiba-tiba aja. Nah, tapi saya dari waktu masuk SMA memang ada nih niat buat berubah. Nah, jadi dengan dipaksakannya saya itu, jadi saya dengan motivasi yang waktu saya sebelum Jadi SMA, jadi dapat momentum gitu. Nah, keterusanlah sampai sekarang, sampai di tingkat 2 provinsi. Jadi Kak Thomas tuh terinspirasi atau diajak gitu. Mungkin awal-awalnya iseng berhadiah. Nah, Kak Thomas ngomong-ngomong tentang, mungkin Kak Thomas tadi udah menyinggung kan, udah merencanakan mungkin dari awal sebelum masuk SMA. Nah, Kak Thomas sudah punya perencanaan masa depan belum sih? Udah dong. Saya waktu awal-awal itu udah mikirin gimana sih saya ke depannya dengan bakat yang saya bawa ini, dengan bakat yang mau saya asah ini, ke depannya bagaimana. Saya sendiri udah planning kalau habis SMA itu saya maunya kuliah. Makanya sekarang itu saya fokus banget buat ikut FLS2N ini. Tahun sekarang ini, tahun 2024, saya mau lulus nih. Saya mau dapat juara 1 nasional. Saya mau ngejar, karena apa? Karena dengan tercapainya itu saya bakal dapat tiket beasiswa. Oh iya, mungkin itu juga salah satu motivasi Kak Thomas untuk mungkin ikut OSIS tadi kan, menjadi ketua OSIS kan. Ketua OSIS bisa jadi salah satu itu kan? Iya. Nilai timbang gitu. Jadi untuk masuk kuliah gitu. Jadi Kak Thomas tuh udah bener-bener merencanakannya. Iya. Gila. Nah, Kak Thomas nih selama bergelut di bidang desain grafis, punya nggak sih? Kan orang biasanya pasti punya lah. Salah satu mungkin yang mereka itu kayak kendala. Nah, Kak Thomas punya nggak sih kendala gitu? Kendala sih yang ada.
waktu awal-awal mulai desain grafis tuh masa-masa sulit banget bagi saya. Kenapa? Waktu awal bergelut saya hanya menggunakan HP yang udah retak ini, yang layarnya udah ada hitam-hitamnya, melawan orang-orang yang mungkin punya device lebih bagus, punya laptop yang keyboardnya udah kelap-kelip lah, layarnya udah HD lah. Saya cuma pakai HP yang retak gini. Itu masa-masa sulit. jadi Kak Thomas tuh ngelawan orang-orang yang mungkin udah proper banget, alatnya udah keren banget, kayak tadi udah punya RGB, udah keyboard gitu, udah iPadnya mungkin pakai iPad kan, iPhone. Ya Kak Thomas, lihat casing aja nggak punya teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat nih, di sini retak nih, di sini retak. Berarti kendala Kak Thomas tuh mungkin dari device ya. Device juga, terus minder banget lah waktu awal-awal ikut lomba, awal mulai gitu. Gimana nggak minder lihat orang, mungkin kalau sekali lihat tep. Orang pakai iPad, pakai laptop, pakai keyboard, pakai handphone yang retak. Terus juga ya, saya kan orang itu udah pakai aplikasi profesional. Saya yang pakai aplikasi yang entah berantah. Jadi waktu tiap-tiap orang yang waktu di lomba itu ngobrol tentang aplikasi lah atau apa gitu, cara teknik-tekniknya gitu, saya gak ngerti. Dengan HP yang ini juga gimana mau pakai aplikasi yang berat, gak bisa. Ya, jadi Kak Thomas tuh sebenarnya belajarnya otodidak atau diajarin gitu? Untuk belajar sendiri ya, saya adalah pengalaman sebelumnya. Secuil pengalaman saya kumpulin, saya pelajari sendiri secara otodidak. Enggak dilatih secara langsung sih, cuman dengan dilatih dengan beberapa kali itu, saya asah terus diri saya sebagaimana mungkin biar saya mencapai tingkat bakat yang mumpuni. Oh iya. Mungkin Kak Thomas bisa dengan menaikkan keterampilan gitu kan. Nah, Kak Thomas kan desain gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman atau orang-orang yang lagi cari orang yang bisa desain gitu. Lihat aja nih, keren banget teman-teman, keren banget. Mungkin kalian bisa DM Kak Thomas, mungkin karena Kak Thomas tuh bisa dibilang udah berpengalaman lah, kan udah punya udah beberapa job mungkin dikerjakan. Kayak kemarin dapet tentang itu kan, bikin spanduk, bikin poster, bikin kayak gini. Lihat aja teman-teman, udah profesional, dan juga udah punya prestasi lah. Mungkin bagi teman-teman yang mau buat itu bisa DM Kak Thomas. Nah, sebelum kita akhiri, aku punya pertanyaan terakhir nih Kak Thomas. Kak Thomas tuh punya pesan nggak sih kepada remaja-remaja yang ada di Bangka Selatan yang mungkin sedang nonton video nih? Untuk pesan ya, buat kalian yang sekarang mungkin takut buat gimana sih orang-orang berprestasi itu bisa mencapai tingkatnya berprestasi yang bagus-bagus itu. Nah, kalian jangan takut buat melangkah. Satu langkah kalian itu sangat berarti buat mencapai sebuah prestasi di masa yang datang. Seperti saya sendiri dulu waktu sebelum saya SMA belum ada apa-apanya. Elvino juga mungkin sama seperti saya, tetapi kami berdua berani melangkah, mengambil langkah itu. Nah, dengan langkah itulah kami terus melangkah untuk mencapai prestasi yang gemilang. Mungkin bagi teman-teman yang atau masih mulai mencari nih, kalian tuh pokoknya lakuin, jalani, pasti kalian bakalan menemukan momen. Kayak Kak Thomas tadi mungkin cuman diajak oleh kakak kelas buat ikut lomba FL2SN, bahkan sampai menang. Pokoknya cobain, ada event, ada lomba, pokoknya kalian ikutin aja. Jangan takut untuk mencoba, cobain aja. Istilahnya kata orang galak tuh kayak gimana ya? Kayak coba-coba berhadiah gitu. Nah, bener banget. Nah, seperti yang Kak Thomas bilang tadi,
mulailah langkah pertama. Orang yang gagal dan bangkit lagi lebih kuat dibandingkan orang yang tidak pernah mencoba. Jadi jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak pernah mencoba. Baik teman-teman, mungkin sekian segmen Badas kali ini bersama Elvino. Dan saya Thomas William. Bersama Badas, ciptakan generasi berkualitas.